Pemirsa, di sini adalah gelodok yang disebut juga pecinan Jakarta. Kami mau ke Pancoran untuk melihat seperti apa sih perdagangan kue bulan menjelang Chungqiu Jie, hari besar orang Tionghoa atau festival pertengahan musim gugur, yang di Indonesia kita sebut hari kue bulan atau orang suku Hakka bilang Pat Nyet Pan. Kita sudah sampai petak 9. Mari kita lihat apakah di sini ada jual kue bulan. Hari kue bulan jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8 kalender lunar. Wow, sudah ada toko yang menjual ya. Dan kita lihat sudah banyak orang beli kue ini yang hanya dijual setahun sekali. Kita keluar dari petak 9, lihat di depan Pancoran. Tanggal 15 adalah pertengahan bulan dan pada bulan 8 adalah pas musim gugur, sehingga disebut perayaan pertengahan musim gugur. Di sepanjang koridor Pancoran banyak yang jual. Kita bisa masuk, di dalam juga masih ada. Dengan berbagai merek, tentu harganya juga bervariasi. Kue bulan yang dalam dialek Hokkien disebut Tiongqiu Piang bisa dibikin dalam berbagai bentuk. Ada yang bulat, persegi, bentuk bunga, dan lain-lain. Isinya juga bermacam-macam, sesuai selera dan ciri khas daerah tertentu. Yang tradisional biasa isi pasta kacang yang disebut tausah. Isi lienlong, pasta biji teratai. Isi gojin yaitu beberapa macam kacang yang dicincang kasar. Kue bulan atau yue ping yang sekarang ada isi keju, coklat, abon, dan lain-lain. Bahkan ada yang isi es krim. Bagi Anda yang ada pantangan makan, jangan takut untuk mencoba. Bisa pilih yang halal atau yang vegetarian. Lalu orang bertanya, mulai kapan orang Tionghoa merayakan Chungqiu dan apa saja tradisinya? Pemirsa, tetap di Serangkai Tionghoa, kita bahas bersama. Tradisi Chungqiu berasal dari Tiongkok. Mengenai asal-usulnya ada beberapa versi. Ada yang mengkaitkannya dengan legenda Chang'e. Namun kali ini Serangkai Tionghoa akan membahasnya dari segi sejarah dan tradisi. Pada awalnya, yue ping ini dipakai dalam pesta makan-makan untuk merayakan kemenangan perang. Namun pada masa dinasti Yuan, waktu Tiongkok dijajah oleh Mongolia, mayoritas orang Tiongkok yaitu suku Han hidup dalam tekanan. Sehingga Zhu Yuanzhang memimpin orang Han untuk melawan dinasti Yuan ini. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya. Lalu seorang tentaranya, Liu Powen, memberikan ide. Liu Powen menyamar jadi tukang kue dan mendistribusikan kue yang bentuknya bulat pipi dan di dalamnya sudah disisipin kertas kecil dengan tulisan tanggal 15 bulan 8 malam. Supaya rakyat serempak bergerak untuk menyingkirkan penjajah dan mereka berhasil. Dan Zhu Yuanzhang menjadi raja, mendirikan dinasti Ming. Setelah itu tiap tahun, yaitu tanggal 15 bulan 8, diadakan perayaan. Dan semua keluarga harus bikin kue bulan. Zaman sekarang perayaan Chungqiu adalah kumpul keluarga. Sempatkan sehari kumpul ke rumah orang tua untuk makan bersama. Yang jauh dari keluarga bisa kumpul dengan teman-teman. Sambil tukar pikiran bisa bernostalgia kampung halaman. Semua orang menikmati bulan purnama penuh yang paling besar, paling terang. Karena waktu itu bumi paling dekat dengan bulan. Menurut kepercayaan saat itu yang melambangkan pria dan yin wanita mencapai keseimbangan. Yin yang harmonis akan membawa keberuntungan, aman dan lancar. Dan juga ada hiasan dan permainan lampion karena bertepatan juga dengan musim panen. Petani-petani bersyukur dan berdoa kepada dewa supaya tahun depan diberi musim yang baik. Dan jangan dilewatkan bagi muda-mudi, ini adalah ajang untuk cari jodoh. Hari kue bulan juga menjadi kesempatan yang baik antara famili dan relasi saling memperhatikan dengan memberi kado. Beberapa daerah juga ada ritual Dewa Keranjang atau Cai Lan Sheng, biasanya dimainkan oleh anak-anak muda suku Hakka.
mereka yang mereka sebut Choi Lam Sin. Keranjangnya dikenakan baju dan dikalungkan seikat kunci, lalu menyalakan dupa di atasnya sambil bacakan mantra. Saat keranjangnya terasa berat, berarti dewanya sudah hadir. Dan orang boleh mengajukan pertanyaan. Jawabannya ada beberapa versi. Ada yang ikatkan pen di keranjang dan jawabannya ditulis di kertas yang sudah disediakan, atau biarkan keranjangnya bergerak. Jika dia condong ke depan berarti jawabannya yes. Sebaliknya, jika terlentang ke belakang berarti jawabannya tidak. Kebudayaan ini aslinya dari Tiongkok, kemudian terkolaborasi dengan kebudayaan lokal masing-masing. Tradisi Chongqiu antara daerah yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Kue bulannya pun tidak sama, tapi semuanya menggambarkan sukacita dan mempunyai harapan yang sama. Semoga hari-hari yang akan datang semakin baik, supaya dewa menjauhi mereka dari bencana dan memberikan musim yang baik. Sampai di sini cerita kami, semoga bermanfaat.